Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke dalam latihan selanjutnya. Oke, di sini langkah selanjutnya itu adalah bagaimana caranya menganimasikan sebuah objek dari modeling yang sudah kita buat, kemudian rigging yang sudah kita buat. Ya, tentunya sebelum masuk ke sana, kita harus memahami berkaitan dengan animasi dasar, bagaimana caranya menggerakkan sebuah objek dari titik pertama ke titik kedua. Karena kalau misalnya kita lihat dari animasi itu adalah pergerakan. Ya, kalau misalnya ada pergerakan berarti adanya perpindahan tempat atau perubahan bentuk atau hal yang lainnya. Ya. Oke, kita di sini masuk ke kita buat langsung scene baru, ya, new scene. Nah, di sini ada ikonnya new scene. Ya, masuknya seperti ini. Untuk pergerakan sebuah objek, untuk dasarnya kita masukkan satu buah objek. Misalnya kita buat cubes di sini ya. Ini cubesnya saya taruh di atas sumbu X. Kita taruh seperti ini, GZ. Nah, untuk penganimasian, ini ada di bagian bawah, ada di timeline-nya di sini. Ini kita coba keluarkan. Ya, seperti ini ya. Kita coba keluarkan. Nah, di sini adalah pengaturan bagaimana caranya kalian nantinya menggerakkan, mengontrol, memanipulasi pergerakan-pergerakan atau menganimasian objek, ya. Baik itu objek yang sederhana maupun objek yang kompleks sesuai dengan kebutuhan project nantinya masing-masing. Baik, di sini kita langsung saja untuk menggerakkan sebuah objek, tentunya yang tadi ya, kita harus tahu titik awal dan titik akhir pergerakannya itu seperti apa. Nanti kita akan tentukan. Nah, di sini di bagian timeline-nya ada beberapa item, di mana di sini ada auto keying. Auto keying ini ya tentunya automatic keyframe insert for object and bonds ya. Jadi nanti kita pada saat pembuatan animasi auto keying-nya ini kita aktifkan, tentunya nanti ketika ada pergerakan-pergerakan yang kita edit, yang kita lakukan, nanti dia terekam pada frame-nya. Nanti ada keyframe secara otomatis yang akan dibuat. Kemudian di sini ada button-button yang sudah familiar tentunya ya. Ada stop, ada play, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada namanya current frame. Current frame itu dia memposisikan kira-kira timeline-nya ini dia berada di frame keberapa. Nanti bisa kalian tentukan ketika timeline yang kita gerakan, nanti untuk current frame-nya itu dia menentukan oh kita ada di titik frame sekian ya. Kemudian di sini ada start. Ada start ini adalah first frame of the playback atau rendering range. Tentunya nanti kalian boleh menentukan pada saat mau rendering, oh yang ingin di renderingnya itu start di frame keberapa. Nanti bisa disesuaikan. Kemudian ada end di sini, akhir dari frame-nya. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya kurang frame-nya, bisa kalian kurangi. Kalau misalnya kelebihan bisa kalian kurangi. Kalau misalnya kurang bisa kalian tambahkan frame-nya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, gitu ya. Jadi untuk frame yang pertama, langkah pertama yaitu adalah kita aktifkan dulu auto keying-nya. Auto keying kita aktifkan. Kemudian kita lakukan pergerakan di titik pertama. Kira-kira titik pertamanya di mana? Ya, ini saya coba gerakin. Saya coba tempatkan di posisi sini. Nah, nanti dia akan terekam ya. Keyframe-nya akan muncul. Ada tanda kotak warna kuning di sini. Kemudian kita tentukan kira-kira pergerakannya itu dari frame keberapa ke berapa gitu ya, dari frame awal ke frame akhirnya itu di frame berapa. Dan kan juga harus pahami untuk frame rate-nya itu untuk 1 detik
itu standarnya di 24 frame per second. Jadi per 24 frame itu adalah 1 detik. Jadi kalau misalnya project animasi kalian ada beberapa detik, ya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya di sini kita taruh frame-nya itu di 50, di frame 50 ya. Kemudian di sini kita gerakan, kita geser di sumbu X seperti ini misalnya. Nah, nanti dia akan terekam ya, akan muncul keyframe baru yang dimana dia sudah ada pergerakan. Ini kita lakukan play aja di sini ya, seperti ini ya. Nah, nanti bisa disesuaikan. Ini kalau misalnya kita lihat pergerakannya, kita coba N-nya di sebelah sini, kita play ya. Ini adalah animasi dasar yang dapat kalian coba atau kalian implementasikan ke dalam projectnya. Dan selain itu juga berkaitan dengan perubahan-perubahan yang lainnya penganimasian, ini bisa kalian manfaatkan. Misalnya kalian juga memindahkan posisinya di sini, misalnya di sini saya taruh di frame 99, saya coba lakukan pergerakan yang lainnya. Kemudian saya coba lakukan scaling, misalnya scaling, kemudian saya rotate. Nah, ini juga akan terekam semuanya nantinya ya, nanti bisa disesuaikan gitu ya. Ini kalau misalnya saya tambahkan frame-nya, misalnya di frame 140, kita lakukan pergerakan yang lainnya, misalnya kita geser ke sini lagi, kemudian kita rotasikan, kita tambahkan scaling lagi lebih besar ya. Kita coba play. Seperti ini nanti jadinya ya. Oke, silakan dicoba ya. Kemudian untuk melihat sebetulnya ini dapat dimanipulasi berkaitan dengan teknis-teknisnya, nanti akan kita coba di pertemuan selanjutnya. Dan apabila kita sudah mengetahui penganimasian dasar, pergerakan dasarnya, kita akan coba dari objek yang sudah kita buat sebelumnya ya, yaitu adalah Pixar. Kita masuk lagi ke dalam scene pertama yang sudah kita buat tadi, seperti ini ya. Nah, ini bagaimana caranya kita gerakin. Kita masuk ke dalam pose mode tentunya. Nah, ini kita gerakin misalnya. Misalnya di sini kita coba lakukan lompat misalnya. Misalnya di scene pertama, di frame pertama kita aktifkan dulu auto keying-nya. Kita gerakin misalnya seperti ini. Atau dari atas dulu. Kemudian di frame 20 kita coba gerakan seperti ini. Kemudian di frame 40 kita coba gerakan lagi. Ini kita coba geser. Sorry. Jadi ini kita jadi coba-coba aja ya nanti ya. Ini saya coba ulangi. Ini kita geser. Ini kalau misalnya hilang, sebetulnya kita bisa melihatnya itu di sini ya. Di animation kita aktifkan dop sheet-nya.
Nah, ini pergerakan-pergerakan yang tadi kita sudah buat itu dia ada di sini historinya. Nah, ini nanti bisa kalian manipulasi. Ini bond 5-nya bisa dimanipulasi di sini ya. Ini menjadi kebalik ya. Tuh. Yes. Dan tentunya nanti bisa kalian kreasikan ya. Ya, bisa kalian kreasikan tentunya nantinya. Ini coba kita animasikan sedikit lagi. Kita kembalikan. Ini kita coba rotasikan. Oke. Ya. Oh, rotasinya kebalik ya. Ngelihatnya malah ke sana. Ini saya coba perbaiki dulu sebentar. Bisa kita delete ya. Berarti melihatnya itu ke arah sini. Nah. Set. Nah. Ya, tentunya nanti bisa kalian kreasikan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, kalau gitu demikian untuk latihan hari ini. Silakan dilanjutkan proyeknya. Kita masuk ke dalam latihan berikutnya.